Shalom jemaat Tuhan, para peserta Bible Study. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari Perjanjian Lama dari kitab Keluaran. Kali ini kita sampai pada Keluaran 19 sampai 20. Di saat ini orang Israel sudah sampai di Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai ini sangat penting. Bahkan orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai ini selama kurang lebih 1 tahun. Jadi ada banyak hal yang terjadi di sini. Di Gunung Sinai inilah Allah menyatakan banyak peraturan, banyak hukumnya, ya, dan banyak pengajaran daripada Tuhan yang diberikan kepada orang Israel untuk mendasari kehidupan orang Israel sebagai bangsa, sebagai negara yang khusus milik Allah. Kita hari ini akan melihat bagian yang pertama dari Keluaran 19 sampai 20 tentang perjanjian Allah dan Israel. Nah, kalau kita melihat tentang Gunung Sinai sebetulnya sudah disebutkan di dalam Alkitab di Keluaran 3. Di situ disebut sebagai Gunung Allah atau disebut juga dengan Gunung Horeb. Inilah tempat pertama kalinya Musa dipanggil oleh Allah, yaitu di tengah semak yang menyala, ya, yang menyala namun tidak terbakar. Lalu di situ ketika Allah mengutus Musa, Allah berjanji menunjukkan tanda bahwa sungguh Allah yang mengutus dia. Tandanya adalah bahwa orang Israel akan beribadah di gunung itu. Jadi di Keluaran 19 dan seterusnya ini tanda itu digenapi. Janji Allah digenapi. Orang Israel kembali beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Kita lihat, ya, kembali ke Gunung Sinai, Allah mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian ini Allah yang mengawali, Allah yang berinisiatif. Karena Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur kaum Israel, maka Allah mengambil langkah untuk membuat perjanjian dengan Israel. Kita baca Keluaran 19 ayat 3 sampai 4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, jadi mengawali perjanjiannya, Allah menyatakan kepada orang Israel bahwa Allah sudah memulai terlebih dahulu melakukan sesuatu untuk orang Israel, yaitu membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir dan membawa orang Israel sampai ke gunung Tuhan. Nah, jadi di sini dasarnya adalah tindakan Allah terlebih dahulu. Bukan Israel yang mulai membuat perjanjian dengan Allah, yang mengajukan perjanjian itu, tetapi Allah sendiri yang mengajukan perjanjian dan sudah terlebih dulu melakukan sesuatu untuk orang Israel.
Konsep ini penting sekali untuk dipahami bahwa Allah yang sudah terlebih dulu berbuat sesuatu untuk orang Israel. Nanti ada kaitannya dengan apa yang dinyatakan Allah di dalam ke-10 firman di Keluaran 20. Perjanjian yang diajukan oleh Allah ini adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ada kontraknya. Dan dalam kontrak perjanjian ini ada syaratnya dan juga ada janji Allah. Kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mari kita lihat bagian utama dari dua ayat ini. Ada syarat, ada janji Allah. Syaratnya adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Lalu berpegang pada perjanjian itu. Janji Allah menjadi harta kesayangan Allah. Kemudian menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, mari kita lihat satu persatu lebih dalam. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah, perhatikan kata mendengar di sini. Mendengar di sini bukan hanya sekedar dengar untuk tahu, tetapi mendengar untuk melakukan. Kalau mendengar hanya sekedar untuk tahu, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Iblis mendengar firman Tuhan? Ya. Iblis tahu firman Tuhan? Ya. Apakah iblis taat kepada firman Tuhan? Tentu tidak. Kalau kita hanya sekedar tahu firman Tuhan, hanya sekedar hafal firman Tuhan, bahkan mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak taat melakukannya, maka kita tidak lebih dari iblis. Wah, keras sekali ya. Tapi memang kenyataan begitu. Allah menghendaki kita mendengar dan melakukan. Dengar dan taat. Syarat yang kedua, berpegang pada perjanjianku. Berpegang. Artinya kita setia dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Dan berpegang itu tentu mengeluarkan tenaga. Perlu ada upaya, ada usaha. Karena tentu ada hal-hal yang berusaha membuat kita melepaskan perjanjian kita dengan Tuhan. Iblis dan berbagai keadaan kehidupan seringkali mencoba membuat kita melepaskan diri dari perjanjian dengan Tuhan. Maka kita perlu berusaha, berupaya, mengerahkan segenap daya untuk kita bisa tetap setia pada perjanjian Tuhan. Jadi tidak bisa hanya sekali kita berjanji setia kepada Tuhan, setelah itu kita lalai. Tidak demikian, saudara. Dan kalau syarat ini kita penuhi, maka ada janji Allah. Uniknya janji yang diberikan Allah ini ada berkat, tetapi juga sekaligus ada kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan Allah kepada umatnya. Yang pertama dikatakan bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Allah.
Di sini Allah menyatakan janjinya akan kasih dan pemeliharaan, perlindungan, berkat yang diberikan menjadi harta kesayangan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, yang disayang, yang diperhatikan khusus. Tentu ini menyenangkan, tetapi ingat, ada bagian kedua yaitu tanggung jawabnya. Katakan, engkau akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa maksudnya ini? Kerajaan imam, artinya bangsa Israel menjadi imam bagi dunia. Menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Artinya Israel harus bisa menjadi jembatan penghubung antara bangsa-bangsa lain dengan Allah. Israel harus bisa mempertemukan bangsa-bangsa lain dengan Allah. Dan tanggung jawab ini juga kita warisi di dalam Tuhan Yesus. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun memerintahkan kita menjadi saksi-saksinya. Untuk menyatakan Allah kepada dunia. Dan juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi lingkungan kita. Menjadi imam. Lalu juga di sini dikatakan menjadi bangsa yang kudus. Arti kata kudus adalah khusus. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Yang berbeda dari dunia sekeliling kita. Kita menjadi orang-orang yang benar, yang kudus, yang bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang lain. Dengan kata lain, Israel dan kita juga diberi tanggung jawab sebagai duta surga di dunia. Ya, jadi ini syarat dan perjanjiannya perlu kita ingat, karena ini juga berlaku untuk kita saat ini. Dengar dan taat pada firman Tuhan, setia dan berupaya berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, lalu ingat akan janji Allah yaitu berkat dan tugas kita, berkat bahwa kita menjadi harta kesayangan Allah dan juga tanggung jawab sebagai duta kerajaan surga. Ketika Musa menyampaikan hal ini kepada orang Israel, nah tanggapan Israel bagaimana? Keluaran 19 ayat 7-8 mencatat demikian. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu pada Tuhan. Bangsa Israel berkata, oh kami akan melakukan firman Tuhan. Segala yang difirman Tuhan akan kami lakukan. Ya, sayangnya beberapa hari kemudian mereka akan melakukan dosa besar dengan mengingkari Allah mereka. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Jangan kita seperti orang Israel, berjanji setia kepada Tuhan, tetapi ternyata kemudian meninggalkan Tuhan. Rupanya Allah tahu bahwa orang Israel ini susah untuk setia dan susah untuk taat. Maka Allah melakukan sesuatu. Dalam Keluaran 19 ayat 9 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Wah. Jadi Tuhan mau menyatakan dirinya.
dengan dahsyat supaya orang Israel menjadi percaya. Supaya orang Israel menyadari betapa seriusnya Allah ingin mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan juga supaya Musa yang ditunjuk Allah memimpin orang Israel dipercaya. Supaya orang yakin, oh ya memang Allah berbicara kepada Musa. Bagaimana Allah menyatakan dirinya, saya ringkas di sini. Ya. Allah menyatakan dirinya begitu dahsyat untuk menyatakan betapa seriusnya dia. Siapannya waktu 2 hari. Bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak orang Israel. Mereka harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan. Mereka harus menguduskan diri. Mereka harus, kalau berdosa, mereka harus minta ampun. Pokoknya menguduskan diri, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Bahkan diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa, mereka yang sudah menikah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Bahkan pakaian mereka harus dicuci bersih. Pokoknya harus bersih, harus kudus di hadapan Tuhan. Kemudian juga diadakan pembatasan wilayah kudus. Ya. Area di sekitar gunung itu dibatasi. Orang Israel tidak boleh melangkah melewati batas itu. Bahkan binatang sekalipun tidak boleh. Kalau melewati batas itu, hukumannya adalah mati. Wow, dahsyat sekali. Kemudian Allah menyatakan dirinya dalam guruh kilat. Ada awan pekat melingkupi gunung. Lalu ada api turun di puncak gunung. Dan gunung itu bergetar. Disertai suara sangkakala yang dikatakan makin lama makin keras. Suara sangkakala dari mana? Bukan dari manusia yang meniup sangkakala. Tapi ini suara sangkakala dari surga. Betapa dahsyatnya. Kalau kita ada di situ mungkin kita akan gemetar. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang pingsan melihat kedahsyatan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu besar. Kemudian ketika Musa berbicara dengan Allah, Allah menjawab dalam guruh. Bahkan ketika Musa naik pertama kali, Allah merasa perlu melakukan konfirmasi. Ya. Allah memperingatkan Musa, itu ingatkan, coba cek, orang Israel jangan sampai ada yang melewati batas. Karena sungguh Allah menyatakan kekudusannya, kemuliaannya. Tidak boleh ada yang melanggar batas. Kemudian Allah memerintahkan Musa naik lagi ke gunung bersama dengan Harun. Siapa Harun? Harun adalah saudara Musa dan Harun adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menyertai Musa dan juga kemudian Harun akan diangkat menjadi imam. Jadi Harun juga disuruh naik ke atas gunung bersama Musa. Di atas gunung inilah Allah menyatakan perjanjiannya kepada Israel. Peristiwa berikut setelahnya, ketika Allah menyatakan diri ini, Allah menyatakan ke-10 firman. Jadi 10 firman ini Allah sendiri yang mengucapkan di atas gunung dan didengar oleh seluruh orang Israel. 10 firman Allah
atau yang sering kita kenal dengan 10 perintah Allah, tetapi sebetulnya lebih tepat disebut 10 firman Allah. Ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Ini adalah undang-undang dasarnya orang Israel. Begitu pentingnya hingga diucapkan oleh Allah sendiri untuk didengar oleh umat Israel. Saudara bisa baca di Keluaran 20 ayat 1. Dan ketika Allah berbicara itu, suara Allah didampingi dengan bunyi guruh yang dahsyat, kilat yang saling menyambar, dan suara sangkakala yang terus berbunyi. Jadi tanda-tanda ajaib ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mulianya ke-10 firman yang diucapkan oleh Allah. Bahkan setelah Allah selesai menyampaikan firman-Nya, dalam Keluaran 31 ayat 18 dinyatakan bahwa Allah ternyata menuliskan ke-10 firman ini pada kedua loh batu dengan jarinya sendiri. Bagaimana menulisnya? Ya tentu jarinya Allah jangan dibayangkan seperti jari kita, ya. Entah bagaimana wujudnya, karena Allah itu roh. Dia berbeda dengan kita. Tetapi yang jelas Allah sendiri yang menuliskan 10 firman itu. 10 firman. Asyeret hadefarim dalam bahasa Ibrani. Asyeret artinya 10. Hadefarim artinya firman. 10 firman, 10 perkataan Allah. Penomoran ke-10 firman ini bervariasi, ya. Ada banyak variasi penomoran. Orang Yahudi memberikan pembagiannya menjadi 10 itu berbeda dengan misalnya dengan gereja Katolik, berbeda juga di gereja-gereja Protestan, dan lain-lain. Ada berbagai macam versi pembagian ke-10 firman ini. Tetapi yang penting sebetulnya adalah pada isinya, ya. Penomoran boleh berbeda-beda, tetapi yang penting kita paham isinya. Ya. Ada yang memasukkan kalimat pertama, ya, di Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Nah, sebagai bagian dari ke-10 firman ini, tetapi ada yang tidak memasukkan karena menganggap kalimat ini bukan perintah. Nah, karena yaitu tadi pemahamannya adalah ini 10 perintah. Makanya Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Lah, itu kan bukan perintah, itu kan pernyataan gitu, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi di Alkitab, Alkitab tidak pernah menyatakannya sebagai ke-10 perintah, tetapi 10 firman. Nah, dan memang sesuai dengan konteks firman berikutnya, kalimat pertama, akulah Tuhan Allahmu, ini penting sekali. Maka dalam pembahasan kita, kita akan memasukkan kalimat tersebut sebagai firman pertama. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini penting. Karena Allah sekali lagi menyatakan, akulah Tuhan Allahmu. Bukan yang lain. Bukan Allah yang lain. Karena di sekeliling mereka ada banyak ilah. Ya. Mereka tentu kenal dewa-dewa Mesir. Ya. Lalu masyarakat sekitar itu orang Midian, orang Filistin, semua punya dewa masing-masing. Juga nanti ketika mereka akan masuk Kanaan, mereka akan menjumpai di Kanaan ada banyak dewa-dewa asing, ilah-ilah asing. Dan Tuhan kali ini memberikan peringatan dan pernyataan
bahwa hanya dialah Tuhan Allah Israel. Allah yang mana? Allah yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi sekali lagi Allah mengingatkan bahwa dialah yang melepaskan Israel dari Mesir. Bukan dewa-dewa yang lain, bukan siapapun yang lain. Hanya Dia Tuhan Allah. Berdasarkan yang pertama ini, maka ada yang kedua. Nah, ini kita baca lengkap ya. Seringkali ke-10 firman ini kita hafalkan itu versi singkat-singkat ya. Tapi kali ini saya ajak kita baca bersama selengkapnya. Supaya kita paham betul maknanya. Yang kedua ini dari Keluaran 20 ayat 3-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini sesuai dengan yang pertama tadi. Maka jangan ada Allah lain di hadapanku karena hanya Tuhan Allah Israel. Lalu karena jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di ayat 4 Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ya. Patung yang dimaksud di sini adalah patung sembahan. Ya. Karena pada zaman itu, masyarakat dunia pada umumnya menyembah dewa-dewa, ilah-ilah, yang diwujudkan dalam bentuk patung. Nah, dan Allah melarang itu, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Dan dilanjutkan di ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, jadi jelas di sini maksudnya patung sembahan. Nah, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh dikatakan? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, ini yang saya katakan tadi berhubungan dengan apa yang telah dilakukan Allah untuk Israel. Allah sudah memelihara Israel walaupun melewati masa perbudakan, mereka tetap berkembang menjadi bangsa yang besar. Kemudian mereka dilepaskan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri yang teracung. Ya. Mereka dilepaskan dari Mesir. Begitu dahsyat perbuatan tangan Tuhan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka adalah miliknya. Sekarang bayangkan kalau saudara sudah menyatakan kasih yang luar biasa kepada seseorang. Saudara sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk dia. Tetapi kemudian ternyata dia tidak setia. Bagaimana perasaan saudara? Nah, seperti itulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan sudah berbuat begitu banyak untuk mereka. Jangan mereka berpaling kepada Allah-Allah yang lain yang tidak ada urusannya dengan mereka, yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk mereka. Jadi Tuhan Allah mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan berpaling kepada Allah yang lain. Dan Allah berkata, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau orang tidak setia kepada Tuhan, itu dikatakan oleh Tuhan mereka membenci Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan kesalahannya, bahkan sampai kepada keturunannya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi jelas, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima kasih setia daripada Tuhan. Sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga. Keluaran 20 ayat 7 berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut
namanya dengan sembarangan. Kita biasa memahami ayat ini sekedar jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Ya, ada orang yang kadang kalau kaget suka menyebut nama Tuhan gitu ya. Kaget langsung, aduh Tuhan Yesus. Loh, kok asal nyebut gitu ya. Lalu kata orang begitu. Sebetulnya yang dimaksud di sini bukan sekedar mengucapkan nama Tuhan. Ya. Kata menyebut di sini sebetulnya bahasa aslinya itu artinya mengangkat. Ya, bisa diartikan menyebut memang ya. Dengan kita menyebut itu kita menyatakan, mengangkat ya. Mengangkat nama itu bagaimana sih gitu ya. Ya bisa dengan menyebut, tapi juga bisa dengan yang lain. Ya. Intinya adalah kita mengangkat nama Tuhan. Maka artinya kita membuat nama Tuhan dikenal dan kita memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan lakukan dengan sembarangan. Artinya apa? Kita ini mengangkat nama Tuhan. Kita mengaku orang percaya kepada Tuhan. Kita mengaku sebagai umat Allah. Tetapi jangan kemudian hidup kita sembarangan. Hidup kita serampangan dan tidak sesuai dengan nama Allah yang kita angkat. Kita hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Maka itu adalah sebuah penghinaan bagi kita. Karena itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan kita hidup sembarangan. Apalagi berkata-kata sembarangan. Jadi ini maksud dari firman yang ketiga. Jadi sebetulnya lebih dalam dari hanya sekedar menyebut nama Tuhan. Ya, ini soal hidup kita. Tentu saja menyebut juga jangan sembarangan, tetapi lebih dari itu hidup kita juga jangan sembarangan. Karena kalau kita hidup sembarangan, dikatakan Tuhan memandang kita bersalah. Sekarang lanjut yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini tentang hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah Sabat ini di sini dinyatakan Tuhan, ya, untuk apa sih? Ya, supaya ada perhentian. Ya, kita harus berhenti. Untuk apa kita harus berhenti? Supaya kita mengingat. Ya. Jadi ini diberikan kepada orang Israel supaya orang Israel mengingat bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian hari ke-7 Allah berhenti. Nah, tentu saja berhenti tidak hanya sekedar berhenti, tetapi di hari Sabat ini orang Israel mengingat akan Tuhan. Mereka menikmati istirahat bersama dengan Tuhan. Kalau kita bagaimana? Apa kita juga harus berhenti bekerja di hari Sabat? Hari Sabat itu kalau hari kita namanya hari Sabtu, ya, hari ke-7. Nah, kalau kita beribadah di hari Minggu, hari pertama. Mengapa demikian kok kita tidak beribadah di hari Sabat juga, di hari Sabtu? Ini kan firman Allah, perintah Allah. Begini, ya. Di dalam perjanjian baru,
Tuhan Yesus pernah menegaskan, beribadah itu tidak ditekankan pada faktor fisiknya. Ketika Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata, tiba saatnya tidak lagi orang akan menyembah di gunung ini, di gunung itu. Bukan tempatnya yang penting. Ya. Juga sebetulnya bukan harinya yang penting. Paulus berkata, ada orang yang menganggap hari ini baik, hari itu yang baik. Sebetulnya semua hari adalah milik Tuhan. Semua hari baik di hadapan Tuhan. Jadi di dalam iman kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru, ya, sebetulnya semua hari itu adalah ibadah kita. Tidak hanya pada hari Sabat. Dan sesuai kebiasaan gereja mula-mula, kita merayakan kebangkitan Tuhan pada hari pertama. Ya. Pada zaman gereja mula-mula yang diajar oleh para rasul sendiri, mereka berkumpul beribadah pada hari yang pertama. Nanti lain kali saya akan jelaskan lebih banyak tentang hal ini ya. Termasuk juga ada kaitannya dengan pengertian orang Yahudi tentang perintah, ketetapan, dan peringatan yang daripada Tuhan. Ya. Termasuk hari Sabat ini termasuk pada kategori peringatan. Jadi perintah yang diberikan untuk mengingat sesuatu pada masa lalu. Dan ini bagi orang Yahudi tidak bisa diberlakukan kepada bangsa asing, termasuk kepada kita. Nah, lain kali kita akan bicarakan lebih jauh. Ya. Yang jelas, bagi orang Israel, Allah memerintahkan menguduskan hari Sabat. Bagi kita, perintah ini bukan tidak berlaku, tetapi hari Sabat ini bagi kita adalah hari pertama, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Lain kali saya akan adakan sesi khusus belajar mengenai hal-hal ini. Mengapa demikian? Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini bisa dilihat fokusnya sudah bergeser. Kalau tadi fokus kepada Tuhan, nah sekarang mulai kepada sesama manusia. Yang pertama kepada orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada orang tua. Seringkali orang berkata orang tua adalah wakil Allah di bumi bagi kita. Ya. Karena orang tua kitalah yang melahirkan, yang membesarkan kita. Kalau tidak ada orang tua kita, kita tidak akan lahir. Nah, jadi kita harus hormat. Kalau kita tidak hormat, ya kalau menurut firman Tuhan ini, ya siap-siap umur kita tidak panjang. Ya. Mau umur panjang, hormati ayahmu dan ibumu. Lanjut yang keenam, jangan membunuh. Ya. Allah tidak menghendaki terjadinya pembunuhan. Ya. Ingat peristiwa ketika Kain membunuh Habel, katakan darahnya berteriak kepada Tuhan. Ya. Jangan membunuh. Kemudian jangan berzina yang ketujuh. Ya. Jadi dosa seksual nggak boleh. Melakukan perzinahan, berhubungan dengan melakukan hubungan gelap dengan pasangan orang tidak boleh. Seks di luar nikah tidak boleh. Ya. Lalu yang kedelapan, jangan mencuri. Apa yang bukan milik kita jangan diambil. Apa yang bukan hak kita jangan diambil. Lalu yang kesembilan,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jadi bohong itu dosa, melanggar firman Allah. Yang ke-10. Nah, ini agak panjang juga. Keluaran 20 ayat 17 berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kalau tadi ada perkataan jangan mencuri, ini lebih dalam lagi dari jangan mencuri. Jangan mengingini. Mengingini di sini maksudnya apa? Mengingini untuk memiliki milik sesamanya. Jangan. Kalau kita mengumbar keinginan, wah bisa-bisa bukan hanya mencuri, kita merampok, kita merampas. Itu tidak boleh terjadi. Nah, tidak boleh dilakukan. Maka jaga hati kita, kendalikan keinginan kita. Jangan sembarang mengingini. Ya, mengingini milik sesama kita. Milik orang lain kok diingini. Ya. Ke-10 firman ini harus dilandasi kasih. Tanpa kasih tidak bisa kita melakukannya. Markus 12 ayat 29 ayat 31, di situ Tuhan Yesus menjelaskan begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita perhatikan ke-10 firman tadi, 1-4, itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus dilakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan. Dan kemudian yang ke-5 sampai ke-10 berhubungan dengan sesama manusia. Itu pun harus dilandasi dengan kasih kepada sesama manusia seperti pada diri sendiri. Jadi melakukan hukum Tuhan, melakukan firman Tuhan, jangan dilandasi keterpaksaan. Dan jangan dilandasi sekedar hanya takut nanti berdosa masuk neraka. Jangan. Dasari dengan kasih, miliki hati yang mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Maka otomatis kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kemudian di bagian akhir dari Keluaran 20, Allah mengajarkan tentang kekudusan mezbah. Keluaran 20 ayat 22 sampai 26. Ada 4 poin penting. Tuhan tidak menghendaki di mezbah Tuhan ada ilah-ilah lain. Berupa patung-patung entah dari perak, entah dari emas, entah dari apa saja. Jadi Allah tidak boleh disandingkan dengan ilah lain. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim, ada kisah di mana bangsa asing meletakkan tabut perjanjian Allah yang mereka rampas di samping dewa asing, di samping dewa mereka. Apa yang terjadi? Patung dewa mereka yang besar roboh. Ya, Allah tidak menghendaki dirinya disandingkan dengan ilah lain, karena dialah satu-satunya Allah yang hidup. Yang lain hanyalah patung buatan manusia. Lalu mezbah boleh dibuat dari tanah, ya, dibentuk dari tanah, boleh. Mezbah juga boleh dibuat dari batu, tetapi harus batu yang utuh. Tidak boleh dari batu yang dipahat. Dikatakan Tuhan kalau dibuat dari batu yang dipahat itu melanggar kekudusan Allah.
Mengapa begitu ya? Batu yang dipahatkan, batu yang dilukai, yang dipotong. Untuk Allah harus yang terbaik. Dicarikan batu yang utuh, yang bentuknya baik, tidak boleh dipotong. Nah, jadi mesbah itu tidak boleh sembarangan. Mesbah itu kudus karena mesbah adalah tempat untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Harus yang terbaik. Dan juga yang terakhir, ya tentu saja orang tidak boleh berdiri di atas mesbah. Ya, kalau orang berdiri di atas mesbah itu namanya ya kurang ajar gitu ya, tidak sopan. Tempat yang kudus kok diinjak, kok kita berdiri di atasnya. Tidak boleh ya. Sampai di sini ini yang bisa saya jelaskan pada sesi kali ini. Kita akan berjumpa di sesi diskusi. Silakan menuliskan nanti pertanyaan-pertanyaan, kita juga saling menjawab ya. Kita berdiskusi bersama supaya kita saling memperkuat pemahaman kita dan memperdalam iman kita pada Tuhan. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.